Alhamdulillah. Ini lagi eh, nikmat-nikmatnya nih siangnya nih. Persis lagi pol. Paling banyak pahalanya nih jam-jam segini nih. Karena kalau jam-jam panas gini beraktivitas itu apa terhitung pahalanya double. Alhamdulillah. Kita masih menunggu satu narsum lagi Mas Maulana. Tapi tadi mungkin Mas Maulana menyusul ya. Karena sedang di perjalanan. eh, Insya Allah akan segera bergabung bersama kita di acara webinar siang ini. Baik, sebelumnya izinkan eh, saya buka acara terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Doa. Atau mungkin ada di sini Kang Mas Bashir ya, Mas Bashir untuk doa dipimpin ada perwakilan mungkin atau ada sambutan terlebih dahulu. Iya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa bisa Pak Dian Khairuddin. Mohon maaf, Pak Balik. Siap. Enggak, Pak Dian, Khairuddin, untuk waktu dan tempat kami persilakan memimpin doa terlebih dahulu. Aku dapat maju. Atau eh, kalau belum ada Pak Agus dari Pangkoh. Mau balik Pak Agus, mangga Pak mau balik. Mau balik, Pak Agus. Apakah sudah online ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak mau balik. Mangga Pak mau balik. Waktu dan tempat kami Ya, persilakan. nanti ya Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai acara Zoom pada kali ini untuk mengambil berkat. Marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kau kan sudah percaya, apa saya sudah enak, kok enak, variannya gimana? Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Mubalik tadi Pak Agus ya di Bangkok yang sudah memimpin doa eh, di siang hari ini. Baik. Oh, sudah bergabung lagi satu lagi Mas Maulana ya. Maulana nih dari Jepang ini. Luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya Mas Robi? Alhamdulillah baik. Suaranya suaranya jelas, jelas. Ya, mohon maaf telat Oke. karena keretanya telat, jadi agak molor waktunya. Oke. Aman, apa kita yang penting kita bisa bertemu, berkumpul, sharing di siang hari ini. Nah, terima kasih sekali buat para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya. Di sini ada Mas Abdul Basit, ada Mas Maulana dan Mas Said. Baik, rekan-rekan semua, jazakumullah. Sesuai dengan tema kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu kuliah umum tiga negara. Bersama kita di siang hari ini tergabung ada Mas Said Ahmad dari Italia, kemudian ada Mas Abdul Basit dari Australia, dan ada Mas Maulana nih dari Jepang. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Robi Hema Adiatama. Saya Lah akan aku di memandu Spanyol. kegiatan kita pada siang hari ini dan semoga Ya mungkin ada, ya ada sambil bercanda. berjalan kita bisa maksimalkan kesempatan webinar ini yang disediakan oleh Sekretaris Hajnid PBJI untuk bersama kita belajar dengan rekan-rekan Pudam kita yang saat ini tengah
bekerja dan juga sedang belajar di Enggak. negara luar negeri ini. Baik, sebelumnya akan saya bacakan sedikit latar belakang para narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Mas Said Ahmad yang pertama ya, ada Mas Said Ahmad. Mas Said Ahmad ini saat ini sedang berkuliah S3 ya di Catania, Italia. Mungkin nanti bisa lebih lanjut lagi menceritakan latar belakang profil dan juga sharing bersama rekan-rekan semua di sini. Selanjutnya ada Mas Abdul Basit. Ini saat ini ada di berdomisili di Guira. Betul ya penyebutannya Mas Abdul Basit ya? Guira, New South Betul Wales. Mas, betul Mas. Nah, New South Wales, Australia. Saat ini sedang bekerja di perkebunan ya di Australia, apa di Australia ya. Kemudian ada Mas Maulana, Maulana Abu Salam. Ini pilih saat ini di Setagaya, Tokyo, Jepang, dan berprofesi sebagai perawat ya di Tokyo. Nah, luar biasa sekali nih para narasumber kita pada. Oh, mohon maaf, suaranya kecil ya. Oke, coba saya sesuaikan lagi ya. Oke. Mungkin bisa nih kita sharing eh, di siang hari ini nih dengan para narasumber kita yang luar biasa ini. Saya persilahkan mungkin ya untuk lebih lanjut. Mangga mungkin saya pilih ini Mas Said Ahmad terlebih dahulu. Mas Said Ahmad mungkin bisa di unmute Mas Said. Nah, mangga untuk perkenalan terlebih dahulu nih nanti satu persatu saya eh, saya tunjuk untuk Mas Said dulu nih. Kita kenalan dulu nih. Mungkin ada yang belum kenal di sini sama Mas Said Ahmad. Mangga. Oke, jazakumullah ya Mas Hobi. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Said Ahmad. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan doktoral di Italia dan sekarang memasuki semester pertama untuk studi doktoral. Sebelumnya saya juga sudah menempuh pendidikan S2 di Eropa, jadi selama di Eropa kurang lebih sudah 2 tahun. Seperti itu ya, mungkin singkat dulu perkenalannya. Luar biasa ya. Berarti sudah ini ya, sudah melanglang buana ya Mas Said ya di Eropa nih ya. Ya, alhamdulillah, Lama ya, ya. seperti itulah. Luar biasa. Kurang Oke. lebih. Kurang lebih udah 2 tahun ya, sudah cukup lama nih ya. Eh, Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusinya, mungkin lebih sharing diskusi nanti setelah ini. Selanjutnya saya mau minta Mas Abdul Basit dulu nih untuk mungkin perkenalan singkat bersama rekan-rekan semua di acara ini. Coba, mangga Mas Abdul Basit, waktu dan tempatnya silakan. Jazakumullah Mas Robi. Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Saya saat ini sedang bekerja di Australia, di negara bagian New South Wales. Saya di sini baru 8 bulan. Baru mendarat tahun kemarin akhir Juni, Mas Robi. Masih baru saya. Masya Mungkin Allah. cukup Mantap. sekian pengenalannya. Berarti ini ya, semangat baru juga nih ya di Australia nih, luar biasa Mas Abdul Basit. Oke, kita nanti lanjutkan lagi setelah ini. Eh Selanjutnya nih ada Mas Maulana Abu Salam nih dari Tokyo. Mas Maulana, mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Maulana Abdul Salam. Saat ini saya sedang berada di Jepang, di Tokyo, dan saya sebagai perawat di Jepang sudah 3 tahun. Saya dan istri sudah kabur dulu dari beberapa tahun sebelumnya, dan kita mulai hidup di sini untuk ya mungkin mencari sesuap nasi ya, dan menjadi kehidupan yang lebih baik.
Udah gitu aja perkenalannya Mas Robi. Mohon maaf tadi keretanya emang banyak yang ngaret, jadi saya terlambat juga acaranya. Walau, nah ini apa? Berarti eh, ada ini ya, lagi ada kemiripan ya dengan negara tercinta kita ya. Berarti cocok juga nih kalau kita kan kadang suka pengennya lebih santai gitu kalau berkegiatan gitu. Wah, mantap lah kalau keretanya bisa menyesuaikan waktu. Tapi nggak masalah, Mas Maulana sudah bisa bergabung pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin ini dia acara inti kita. Kita eh, kegiatan pada siang hari ini formatnya adalah format diskusi talk show mungkin ya. Teman-teman di sini bisa bertanya langsung melalui chat ataupun nanti raise hand mungkin ya untuk apabila ada pertanyaan kepada rekan-rekan kita narasumber kita siang hari ini. Untuk pertanyaan pertama nih ya, ini masing-masing pembicara saya eh, silahkanlah untuk apa, menjawab gitu. Untuk pertanyaan pertama, ini nih yang biasanya nih, jadi kami yang penasaran ya, eh, kenapa memilih negara atau mungkin rekan-rekan di sini bisa sharing nih, rekan-rekan narasumber di sini bisa sharing, kenapa memilih negara yang saat ini ditempati gitu. Dan apa pertimbangan di balik memilih atau punya apa motivasi untuk apa ya hijrah mungkin ya hijrah ke negara yang dituju ini mangga. Mungkin dari siapa dulu deh boleh deh mungkin dari Mas Maulana nih ya tadi ya karena yang menutup perkenalan ya mungkin Mas Maulana nih kenapa Mas apa eh, milih Jepang gitu atau ya alasannya lah. Oke, terima Hmm. kasih Mas Robi buat pertanyaannya. Iya, ya, langsung jawab aja Mas, tanpa basa-basi ya kan. Kenapa saya milih negara ini? Karena sebetulnya saya udah belajar bahasa Jerman sebelumnya. Waktu itu saya 2019 mulai belajar bahasa Jerman, tapi karena saat itu informasinya masih terbatas untuk ke Jerman, akhirnya saya merubah haluan untuk pindah ke negara Jepang. Kenapa memilih negara Jepang? Karena di saat ini Jepang adalah salah satu negara maju yang paling banyak diminati untuk para imigran datang dan bekerja dan hidup di sini. Karena kualitas hidupnya dan kualitas hidupnya itu baik menurut saya, dan saya memilih negara ini. Mungkin itu aja Mas Hobi. Oke, berarti ini ya melihat dari kondisi inovasi perkembangan di negara tersebut juga ya Mas Maulana ya. Gitu. Walaupun tadi awalnya belajar bahasa Jerman, belajar Ya, bahasa Jerman gitu. Terus sebelumnya dan udah ikut belajar, tapi karena oh, informasi yang mengarah ke negara sana. Kalau mm, sekarang TKI Jepang sangat banyak, jadi informasinya sangat besar sekali untuk ke Jepang. oh, luar biasa nih. Mungkin bisa menjadi apa ya bibit-bibit pertanyaan di benak-benak rekan-rekan nih. Mungkin di sini ada yang punya apa, kemiripan atau kemauan juga yang serupa nih sama Mas Maulana, Mas Basit dan Mas Said nanti bisa di apa kegiatan ini manfaatkan waktunya, manfaatkan momennya sebaik mungkin gitu ya. Juga pula Mas Maulana. Selanjutnya nih Mas Abdul Basit, pertanyaannya sama nih. Mas. Kenapa memilih Australia gitu untuk destinasi imigrasinya gitu? Eh, Prospeknya apa gitu Mas? Boleh di-share bersama. Kalau saya simpel sebenarnya Mas, karena yang paling dari persyaratan sama kondisi saya yang paling masuk saat ini ke Australia. Waktu SMA pun udah beberapa kali coba ambil beasiswa ke Turki, salah satunya sama Jerman untuk kuliah S1, tapi semuanya gagal, belum rezeki. Terus kemudian ada tahu kesempatan Australia ini dan saya cek persyaratan dan segala macam untuk kondisi saya saat ini masuk, jadi kenapa enggak saya ambil aja. Gitu sih Mas. Gitu, berarti ini ya, memang orang berarti ya saat ini langsung lah, apa, untuk ada kesempatan dibuka langsung Ya, disambut gitu ya. ya betul betul. Oh, Kenapa enggak langsung oh, aja kita coba.
Gitu. Wah, ini keberanian nih berarti kata kuncinya ya Mas Abdul Basit nih ya untuk Ya, mengusir kita tadi Mas Maulana peluangnya kemajuan di negara tersebut. Nah, kemudian di Mas Basit ini ada ada opportunity juga peluang yang terbuka langsung sama-sama berani gitu, mengambil kesempatan. Luar biasa, luar biasa. Lalu Mas Said nih, mungkin memilih mungkin mungkin ini ya eh, apa sih latar belakang atau memilih motivasi untuk memilih eh, Italia atau negara Eropa lainnya untuk studi gitu, enggak? Ya, kalau saya awalnya yang menjadi target gitu ya, itu tuh bidangnya Mas Hobi. Mhm. Jadi saya tertarik bidang fisika nuklir yang berkaitan dengan fisika medis gitu ya. Nah, disitulah saya cari beasiswa-beasiswa yang juga memprovide studi di bidang ini. Nah, di awal sebetulnya ada beberapa kandidat gitu ya. Ada di Australia juga sebetulnya, ada di Australia, terus di Eropa negara yang lain bukan yang Italia, di US, Kanada juga. Dan Italia juga, maksudnya di Italia, Spanyol, Prancis juga. Dan saya tembak gitu ya beasiswanya beberapa, dan alhamdulillah yang saya terima itu yang di sini, yang di Eropa gitu. Itu awal mula ketika S2 ya, mulai S2. Nah, kemudian ketika transisi ke S3, kenapa saya memilih Italia? Itu juga dasarnya sebetulnya sama. Jadi bidang yang ingin saya pelajari yang menurut saya itu oke dan saya tertarik di itu saya peroleh spesifik program itu ada di sini di Italia. Dan juga ketika S2 saya juga punya network gitu ya, punya kenalan calon supervisor yang sekarang jadi supervisor saya, dan menurut saya itu jadi good deal gitu ya. Jadi good deal untuk bisa lanjut kuliah doktoral. Nah, itulah jadi alasannya dimulai dari situ Mas Hobi. Oke, wah, berarti ini Mas ya apa melalui analisis juga ya apa sama-sama mencari untuk Iya, nah, ini menarik ya ini ya karena dari semua apa poin yang disampaikan ini kemiripannya atau eh, titik temunya ini ada di peluang gitu dan juga memahami tren ataupun memahami negara tersebut misalnya. Eh, Mungkin selanjutnya ya, eh, pertanyaan selanjutnya nih yang ditanyakan ini bagaimana sih proses analisisnya ini kan tadi saya mendapatkan informasi ini kan kita mendapatkan informasi ini melalui proses apa memilih informasi dari negara tersebut kemudian jalur-jalurnya. Nah ini proses pencarian ini bagaimana Mas mungkin bisa di-share siapa tahu teman-teman kita di sini juga ada yang sangat tertarik nih untuk meneruskan jejak Karakan semuanya. Gitu. Nah, dari Mas Said dulu nih. Kita urutannya kita rubah. oke. Oke, untuk proses pencarian informasi ya. Kalau eh, kalau saya gitu ya sebagai yang keluar negeri untuk mencari beasiswa untuk tujuan pendidikan, itu banyak sekali sebetulnya tersedia. Kita sangat bisa sangat mudah dapat info gitu. Ada beasiswa apa di negara mana gitu, kapan pendaftarannya. Itu banyak di internet, bisa di searching. Kemudian di Instagram juga ada akun yang khusus, mereka suka share gitu ya info-info tentang beasiswa. Di situ bisa dapat banyak info. Nah, tapi waktu itu proses saya adalah dari semua sumber ini saya coba list gitu ya, list apa-apa saja peluangnya gitu ya, persyaratannya kemudian apa saja, kemudian yang mana nih yang oke. Nah, itu yang saya ambil gitu.
Jadi kalau boleh saya tekankan sih bagi teman-teman yang mau kuliah gitu ya di luar negeri, mental ngulik gitu ya, mental ngulik atau mental cari info itu harus benar-benar kuat gitu, harus udah udah kuat banget untuk cari info ke sana ke sini, cari info sampai detail gitu ya. Harus rela baca banyak persyaratan beasiswa karena biasanya banyak gitu ya persyaratannya berparagraf-paragraf itu dibaca. Nah, biasanya miss di situ kalau sepengalaman saya. Jadi perlu dicek persyaratannya dengan sangat lengkap. Nah, dari mulai dari cari-cari info sampai lengkap itulah bisa mulai awal untuk bisa maju ke proses yang berikutnya. Itu. Seperti itulah mungkin kira-kira proses cari infonya ya di kalau saya. Itu apakah mungkin bisa di-share sedikit Mas? Hmm. Apakah ada portal tertentu atau ada jalur yang mungkin ada web apa kalau misalnya di sini ada yang mau misalnya tertarik untuk mengambil apa jalur yang sama seperti Mas Said gitu untuk Eropa gitu ya untuk studi misalnya. Jenis-jenisnya atau apa portalnya ada nggak Mas? Boleh bisa di-share mungkin. Oke, kalau di beasiswa yang saya ambil waktu S2 itu ada beasiswa khusus portal Erasmus gitu ya, beasiswa Erasmus Mundus. Teman-teman bisa langsung cari juga di Google itu banyak di situ. Nah, di situ dari portal itu ada banyak sekian ratus jurusan gitu yang bisa teman-teman pilih. Nah, memilih juga kadang nggak gampang gitu ya. Kadang kita tertarik di sini, di sini, di sini. Nah, portalnya itu sudah ada, Bi. Teman-teman semua portalnya itu sudah ada, Oke, website resminya sudah ada. oke. Ya, tinggal tinggal mencari sebetulnya kata kuncinya, Hmm. search. Oke, luar biasa. Jadi Ya, tadi ya kata kuncinya tadi rajin memilih informasi, lebih teliti juga ya dan harus eh, ketekunan dalam membaca syarat-syarat negara tersebut ya berarti ya. Oke, ya betul. oke luar biasa. Baik, baik Mas Said, saya teruskan dulu nih ke Mas Abdul Basit. Saya yakin ini udah mulai banyak nih yang saya lihat ini di pertanyaan di kolom chat ini juga sudah banyak yang bertanya. Kita langsungkan saja ke Mas Abdul Basit nih. Pertanyaannya sama Mas, proses pencarian informasinya ke Australia seperti apa dan juga apa analisis yang dilakukan mungkin dari Mas Abdul Basit yang kemudian untuk melalui jalur ke negara tersebut seperti apa gitu Mas? Enggak, Mas Abdul Basit. Info pertamanya sih dapatnya nggak sengaja justru Mas Pak. Jadi Hmm. dari orang tua ngobrol sama tetangganya, entah ngomongin apa, tiba-tiba bercerita tentang jadi anaknya tetangga itu ada yang di Australia. Cuman beliau itu si bapaknya ini kurang paham juga anaknya di Australia ini dengan visa apa dan prosesnya bagaimana. Terus akhirnya cari-carilah kami cari-cari browsing tentang apa namanya peluang-peluang salah satunya ke Australia. Akhirnya ketemulah visa yang saya pakai sekarang ini ya WHV namanya, Working Holiday Visa. Nah, apalagi kalau sekarang sih mungkin rekan-rekan yang punya medsos udah juga mungkin juga udah banyak yang lihat kayaknya ya. Udah banyak sih influencer-influencer yang bikin info-info tentang visa ini. Tapi yang penting sih memang seperti yang Mas Said bilang tadi, mau baca aja infonya. Dan kalau misalnya dapat info dari influencer, ya jangan ambil info dari influencernya. Saran saya cari dari sumber langsung, sumbernya langsung. Kayak misalnya ke Australia, cobalah cari sumber-sumber yang misalnya dari pemerintah Australia atau mungkin dari pemerintah Indonesia. Jadi jangan ambil apa ya, jangan diambil semua infonya dari influencer gitu. Misalkan dia ngomongin tentang apa visa ini, lebih baik kita cari sendiri apa namanya browsing-browsing, cari info sendiri dari sumber yang resmi dan ya seperti yang Mas Said bilang tadi sih, mau baca dengan teliti aja. Itu sih paling Mas. Oh, ya. Berarti memang kemandirian dalam mencari informasi juga sangat penting ya, Mas Basit ya. Tadi Ya, sama-sama berarti kuncinya di
mencari tahu soal persyaratan, kemudian mencari apa data yang valid gitu langsung dari eh, situs yang resmi gitu. Jadi bukan dari orang-orang yang influencer atau orang-orang yang Ya, bukan jalur legalnya gitu ya Mas ya. ya betul. Menarik. Oke, baik. Langsung aja juga pertanyaan sama nih untuk Mas Maulana Abdul Salam nih. Proses pencarian dan juga persiapan ke negara yang dituju, Mas Maulana. Boleh, boleh banget share kita nih. Mangga waktu dan tempat kami silakan. Mas Robi, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau Ya, misalnya untuk proses awalnya, ya kenapa sampai Jepang juga, sebenarnya nggak sengaja untuk masuk ke negara ini juga. Awalnya cuman nggak ada iseng tahun 2019 itu tanya ke temen yang lagi kerja di sini, terus diarahin untuk masuk program G2G-nya, Government to Government dari pemerintah Indonesia sama pemerintah Jepang. Ya kita ketahui semuanya sekarang Jepang juga lagi kekurangan tenaga kerja. Jadi memang pasarnya banget di sini dari berbagai negara orang asing tuh banyak sekali di sini karena Jepang lagi menutupi berbagai sektor di bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Dan setelah itu sekarang banyak kayak Mas Basit bilang tadi, Kang Basit, informasi itu banyak sekali dan sangat gampang sekali, tapi jangan ditelan semuanya karena ada juga beberapa hal yang nggak sesuai, nggak semanis yang diomongin atau dibicarain sama influencer. Pasti ada sisi gelap atau sisi pahitnya yang nggak sampai sama teman-teman sekalian gitu. Kalau misalnya ditanya prosesnya dulu lumayan berat, kalau lama juga. Tapi kalau dijalanin pasti bisa sampai sini. Karena Jepang juga membutuhkan banyak tenaga kerja dari Indonesia, dari negara-negara berkembang, dari Malaysia, dari mana-mana datang ke sini untuk bekerja. Jadi kayaknya kalau profitnya, kalau untuk kesempatannya lebih besar daripada negara-negara lain, mau Eropa, mau mungkin maaf ya Australia, itu karena mungkin sulit ke sana aksesnya. Tapi kalau untuk ke Jepang sendiri ini kataku gampang. Saya sendiri cuma pakai visa saya, visa spesifik skill worker. Saya cuma tes, saya ngambil 3 sertifikat dan akhirnya bisa berangkat ke sini. Dan itu kalau misalnya teman-teman belajar bahasa Jepang, ya sabar-sabar lah, sulit juga. Tapi kalau misalnya udah punya sertifikat itu, kalian bisa apply jobnya di Jepang. Dan sekarang kalau kita karena kita nih anggota Hudam gitu ya, Pajnah atau Hudam, udah banyak juga nih. Saya sendiri di Jepang sini udah ada sekitar 9 orang. Nggak saya saja, ada Hudam juga dari berbagai provinsi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Semarang, banyak juga di teman-teman ada Hudam, beberapa Hudam. Jadi saya mungkin bisa rekomendasikan buat teman-teman yang masih muda, kalau bisa belajar bahasa asing, nggak harus bahasa Jepang, kalau sulit belajar bahasa Inggris, harus berani memulai untuk kerja di luar negeri. Nggak salah kok kalau teman-teman kerja di luar negeri, bukan karena nggak nasionalis ya Mas Robi. Kalian yang keluar negeri bukan nggak nasionalis, salah juga iya, itu bapak-bapak penjual gas itu, karena kita juga nggak apa ya, nggak harus diam di negara kita, kita harus juga cari tahu gitu pengalaman ke luar negeri, penting banget gitu. Dan Jepang adalah yang rekomendasi buat kalian kalau mau datang. Karena banyak di sini ada 2 jemaat besar ya Mas Sobi. Kalau kita di jemaat kan tinggal hmm, hubungin Pamubal. Sebelum ke Jepang juga saya ngehubungin Pamubal. Tinggal dikontak aja. Kita mah udah berasa saudara di sini. hmm. Mas Mantap. Ini Robi. menyambungkan nih, bridging ke pertanyaan saya selanjutnya nih terkait jemaat. Nah, emang sebelum kita ke luar negeri ya, jazakumullah Mas Maulana nih, atau kita ingin mengetahui gitu. Nah, kan apa namanya? eh, Selalu kita harus memperhatikan ya. Aku pengen tahu bagaimana nanti kita keaktifan di negara tersebut, bagaimana kita bisa berhubungan atau mendekatkan terus diri kita kepada nizam khilafat gitu. Nah, kalau tadi Mas Maulana ini ya di mana tadi Mas yang apa di Jepang yang besar tadi jemaatnya? Di Tokyo sama di Tokyo. Nagoya. Yang besar Oh, banyak, yang Nagoya. besar itu yang di Nagoya yang punya masjid itu, yang besar. Oh, oke. Di dua itu ya di Kita Tokyo dan masih di ngontrak Nagoya. ngontrak rumah gitu, tapi udah lumayan banyak juga orang. Oh, oke, 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 oke.
Oke, nah menarik ini. Jadi eh, di Jepang pun sudah ada jemaat yang cukup besar ya, yang sudah apa memiliki mission center gitu ya, apa di Nagoya dan juga di Tokyo. Nah, kalau di mungkin Mas Abdul Basit dulu deh. Di Australia nih Mas Abdul Basit kan di New South Wales-nya, negara bagian New South Wales nih. Eh, untuk jemaatnya sendiri bagaimana Mas? Apakah kegiatan di jemaat Australia ataupun ada nggak akses ke jemaat di negara bagian di tempat Mas Abdul Basit tinggal nih, Mas? Mau nggak? Ya, jadi memang sebelum berangkat pun sama, udah berkirim surat, jadi minta surat ke PB dari Indonesia untuk mengirim surat ke jemaat di Australia. Jadi untuk memberitahu bahwa saya ini jemaat dari Indonesia akan beraktivitas di Australia. Nah, kalau boleh cerita sedikit, jadi pertama datang tuh 1 minggu pertama, karena saya berangkat itu dadakan, cari-cari kos-kosan, akhirnya ketemu kos-kosan dengan pemilik rumahnya itu orang Indonesia yang sudah lama di sini, udah permanent resident lah beliau. Singkat cerita, akhirnya saya ngontrak sama beliau. 2 hari 3 hari berjalan, ini agak lucu sebenarnya. Jadi beliau ini aktif di komunitas Muslim di tempatnya, daerahnya, di nama kotanya itu di Padstow. Terus beliau ini ngajak-ngajak saya terus kan ke masjid. Karena saya nggak enak, akhirnya saya ikut sekali. Terus setiap malam tuh dia ini selalu apa ya, selalu ngajak diskusi tapi mengarahkan ke bahwa dia ini anggota jemaat tablik, mungkin karena kan tahu lah ya. Akhirnya saya mikir, wah kacau nih kalau kayak gini nih, nggak bisa nih. Akhirnya saya cari-cari kontak, dapet kait hudam yang terdekat dari kota saya tinggal. Saya hubungilah beliau, saya kasih surat yang dari Indonesia ke sini, saya kirim surat, saya ceritain gini gini gini. Terus saya minta tolong Pak Kait, uh, karena saya baru datang itu baru 2 hari 3 hari saya mendarat di sini, saya kontak beliau karena saya baru datang, belum ada info banyak. Saya tanya beliau, mungkin nggak ada kenalan nggak hudam yang saya bisa ngontrak di tempatnya, saya bisa rent di rumahnya. Akhirnya beliau cariin, akhirnya ketemu. Jadi saya itu setelah 5 hari di rumah bapak ini, saya pindah. Akhirnya saya pindah ke daerah Paramata namanya, dan saya kontrak dan tinggal sama hudam di sana. Dan beliau banyak cerita di jalan memang, karena di Australia ini apa ya, untuk kalau kita misalnya untuk beli properti untuk bangun masjid dan segala macam itu mahal. Jadi kalau untuk masjid yang besar di sini itu satu, markas markas di Australia itu di Sydney satu, di Marsden Park namanya. Terus untuk kegiatan di Paramata, karena saya tinggal di Paramata, Paramata itu 30 menit dari masjid. Jadi di sana itu ada seorang ansor yang punya universitas di sini di Australia. Dan kalau misalnya Jumatan segala macam, kalau untuk yang tinggal di daerah Paramata yang nggak sempat untuk terlalu jauh misalnya ke masjid di Marsden Park itu, di markas, kami aktivitas di situ di masjid, jadi di ruangan beliau. Beliau tuh yang apa ya, kepala sekolahnya gitu kalau nggak salah. Jadi sholat Jumat segala macam di sana. Terus juga pas saya datang itu 2 minggu sebelum jalsa, dan karena saya tinggal sama hudam ini, diajak lah untuk apa namanya, ikut wikari amal untuk siap-siap jalsa. Dan alhamdulillah waktu wikari amal pun sama oleh hudam ini dikenalkan langsung sama Amir Jemaat Australia, dan ngobrol, dan alhamdulillah sangat welcome semua kok. Jemaat di sini sangat welcome, dan kami ngobrol tentang, oh di sini kamu sekolah atau kerja atau gimana, berapa lama di sini. Saya jelasin gini-gini, mereka sangat welcome kok. Malah kalau ya udah, kalau bisa kamu malah tinggal di sini aja selamanya katanya. Karena kami butuh orang banyak nih jemaat di sini, dan untuk nambah variasi katanya, supaya nggak Pakistan aja di sini. Menarik ya, malah di apa? Dimotivasi gitu, di apa? Ya, Manasin gitu ya, biar banyak ya, yang ke situ. Mungkin nanti ya, pintunya dibuka di jalur ini nih, berarti
eh, bukan kabur ya Mas ya, Mas ya. Ini memang menyambung lah ya. Ber apa? Nah, berarti bukan kaburnya. Ini menarik ini. Ya, Ternyata peluangnya sangat banyak nih. Semoga bisa banyak lah dari rekan-rekan ini sudah ada banyak pertanyaan nih. Jadi kita langsungkan saja juga ke Mas Said nih. Pertanyaannya sama Mas. Eh apa bagaimana ya apa di sana tuh untuk dari segi kegiatan dan juga dari segi administrasi nizam itu di Italia itu seperti apa Mas? Mungkin bisa di-share gitu sedikit informasinya gitu. Enggak. Ya, di sini kurang lebih sama banget yang tadi udah disampaikan sama Mas Mao sama Mas Basit. Di sini jemaat di sini sangat welcome. Eh, Selama ini saya pernah singgah di Spanyol, di Italia, di Prancis. Semuanya sangat welcome. Mhm. Dan kalau boleh cerita, saya biasanya sebelum pindah gitu ya ke negara, baik itu waktu pertama ke Spanyol, kemudian pindah ke Prancis, ke Italia, itu di awal selalu juga mengontak jemaat yang ada di negara-negara tersebut. Waktu awal saya juga mengajukan surat pengantar gitu ya dari jemaat Indonesia dan juga sekaligus saya cari email jemaatnya gitu dan kebetulan saat itu juga ketemu di Google Maps gitu ya. Di Google Maps ada masjid jemaat nih. Terus ada emailnya, saya coba kontak, kemudian dibalas. Dan ketika sampai di tempatnya, waktu itu di Spanyol ya, di Sevilla, eh, masjidnya itu ada di Cordoba, jadi sekitar 2 jam perjalanan naik kereta. Nah, ketika baru sampai, itu selama beberapa hari tiba-tiba dapat WhatsApp. Ternyata itu WhatsApp dari Pak Amir. Saya nggak nyangka Pak Amir langsung langsung Mas ya? WA gitu ya. Hmm. Iya Pak Benar. Amir Nas. Dan nggak lama setelah itu saya langsung berkunjung ke masjid, masjid di Cordoba, bertemu dengan Pak Amir, Pak Mubalik di sana, dan juga rekan-rekan Hudam, Pak Kaid, dan lain-lain. Mereka sangat welcome dan mereka sangat menantikan waktu itu ya. Mereka sangat menantikan saya gitu ya untuk paling tidak datang ke masjid ataupun Sabtu Minggu nginep, oke, silakan gitu ya. Sangat luar biasa, mereka sangat welcome. Kalau di Itali sama ya, mereka juga sangat welcome. Bahkan Pak Balik juga eh, sempat gitu ya, kita ngobrol empat mata. Tiba-tiba beliau juga eh, menginginkan untuk tinggal di sini selama mungkin gitu ya. Mirip dengan pengalamannya Mas Basit gitu ya. Karena juga di sini Oh. jemaatnya juga tidak sebanyak di Indonesia. Mhm. Kalau di Itali jemaatnya itu beragam, ada yang Pakistani, ada yang dari Afrika, ada yang Arab juga. Jadi mereka ber kalau kita ketika jalsah gitu, ada yang ngomongnya Arab, ada yang orang ngomongnya Urdu, ada yang ngomongnya bahasa Itali gitu ya. Mereka dicampurkan, disatukan dengan bahasa Itali, ya bahasa Itali juga, terus bahasa Inggris juga. Jadi beragam juga di sini. Biasanya kalau untuk jalsa itu tepatnya di kota Bologna. Selain itu jemaat di sini juga ada di Roma ada. Kita juga ada sholat center di sana. Kemudian di Milan ada, di Napoli juga ada. Kemudian ya yang saya tahu itu ada satu lagi yaitu di Bologna. Jadi kira-kira 4 kota itulah yang Empat banyak kota jemaat. gitu ya. Hmm. Baik, oke siap siap. Oke, wah mantap. Jazakumullah. Mas Said Ahmad ini luar biasa sekali nih. Ternyata memang karunia di ini ya di apa jemaat ilahi ini adalah salah satunya adalah koneksivitas nih karena sudah terbiasa, sudah kenal ya, sudah menjadi keluarga gitu. Nah, ketika kita di luar negeri itu sangat mudah untuk istilahnya berjumpa gitu ya. Wah luar biasa. Nah, karena sudah apa namanya karena sudah banyak ini pertanyaan saya lihat juga aktivitas di chat ini luar biasa rame ini. Eh, kita langsung dulu aja ke Q&A karena ada yang sudah raise hand juga mungkin kita yang raise hand dulu ya sebelum ke pertanyaan di chat mangga ini ada Kang Ilham Fajar.
Saya persilakan Kang Ilham Fajar buat bertanya langsung ke narasumber kita di siang hari ini. Mangga, di-unmute aja kalau sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Ilham Fajar. Waalaikumsalam. Mungkin izin bertanya untuk mungkin untuk ke semuanya. Nah, mungkin yang awal tuh kan modal tuh pasti modalnya tuh modal bahasa dulu yang kita harus bisa. Nah, yang kedua tuh paling mau tahu juga nih apakah di sini kita juga harus ngeluarin uang gitu modal misalkan modal biayanya berapa di awal itu. Dan kalau misalkan di sana tuh di masing-masing negara tuh apakah kalau misalkan kita mau kerja tuh ada kayak di Indonesia nih kayak kayak misalkan minimal umur terus kayak ada misalkan fisik soalnya kan aku di sini gemuk ya takutnya udah ke sana malah nggak keterima kerja kayak gitu sih insecure gitu. Makasih ya. Mangga, mangga. Jazakumullah Kang Ilham Fajar. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Mangga. Siapa dulu? Mangga, jangan rebutan tapi mungkin Mas Maulana, Mas Basit, Mas Said, mangga. Langsung aja Oke, dijawab. oke dari saya dulu mungkin Mas Sobi. Boleh, boleh, boleh. Ya, mungkin tadi pertanyaan lebih mengarah ke kerja ya. Mungkin nanti dari Kang Maul atau Kang Basit bisa nambahkan. Kalau untuk kuliah ke luar negeri sendiri, di pengalaman saya, dengan beasiswa ini yang saya dapat itu di awal itu modal ya betul untuk belajar bahasa itu bisa otodidak belajar sendiri ataupun ikut bimbel mentoring gitu juga boleh. Tapi itu kan pilihan ya, itu pilihan. Terus dengan beasiswa yang saya dapat waktu itu, modal awalnya itu kalau untuk biaya, modal awal itu modal untuk ini aja, modal untuk sertifikat bahasa IELTS ya. Untuk tes IELTS sekitar waktu itu nanti bisa cari sendiri tes IELTS saya lupa harganya berapa. Terus juga untuk apply visanya. Apply visanya eh, sekitar ya mungkin 1 juta gitu ya dulu. Dan alhamdulillah dengan beasiswa yang saya dapat itu semua tiket, kemudian ya living cost di sini juga, biaya hidup, kemudian tempat tinggal, makan, dan juga kuliah itu eh, ditanggung oleh beasiswa. Kira-kira itu ya kalau dari saya. Oke, udah. Oke, jazakumullah, Mas Said Ahmad. Nah, mungkin lanjut eh, menambahkan Mas Abdul Basit atau Mas Maulana, enggak? Mas Sobi, saya duluan deh. Boleh, boleh, boleh. Bentar, saya mati dulu Ya, bentar kameranya. sebelumnya mau menambahkan yang diomongin sama Mas Basit ya. Maaf ya Mas Sobi di sini ada anak kecil jadi agak lumayan berisik ya. Jadi menambahkan lagi dari Mas Basit, Mas Basit juga sama ya di jemaat Australia juga kekurangan orang, sama juga di jemaat kita di jemaat Jepang juga kurang. Jadi aku dapat perintah juga dari Pamubalik. Ayo Maulana teman-temannya dari Indonesia yang Hudam atau LI silahkan diajak ke sini untuk bekerja dan berkarya di sini karena kita butuh orang. Sama nih masalahnya itu sama jemaat ini di sini susah orang gitu ya butuh orang untuk bikin acara kegiatan itu karena sedikit orangnya jadi Pamubalik minta untuk undang teman-teman Hudam. Ya, sekarang pemubalik yang di sini ada 2 orang di Tokyo. Yang satu tugas sebagai pemubalik, yang satu lagi sedang kuliah. Nah, pemubalik yang sedang kuliah ini dua-duanya sama dari Kanada, tapi Pakistan. Saya pernah nanya, kenapa di Jepang sendiri ya hanya Pakistan. Karena dari jemaat Indonesia hanya 1 orang yang sering ke masjid gitu ya. Karena sedikit sekali dari negara lain yang datang ke sini karena masalahnya adalah kendala bahasa. Bahasa Jepang itu sulit. Kalau Inggris kan rata-rata orang jemaat kan ngambilnya ke UK apa kemana gitu ya karena berbahasa Inggris karena bahasa sulit. Dan insya Allah kalau jadi Pak Robi ya ini mah kamu baliknya Jepang ini yang sama saya sekarang ini mau datang ke Ijtima katanya yang kemarin ngedengar Ijtima yang nasional ada dari Malaysia dari anu dia tertarik mau datang juga ke Indonesia untuk ikut Ijtima. Jadi kalau misalnya untuk apply visanya sendiri tadi ya untuk modalnya ya Mas Mas Imam Mas Imam Kang siapa ya nanya tadi
Ilham. Kang Ilham. Ham, kalau untuk fisik dan lain-lain itu nggak terlalu dipentingkan di sini ya. Yang penting di sini itu kemampuan bahasa, kembali lagi ke bahasa. Kalau teman-teman udah bisa bahasa, udah punya sertifikat ujian bahasa, teman-teman bisa apply job. Dan kata yang mau balik juga, mau balik bakal bantuin apply jobnya di sini. Untuk teman-teman, kalau udah bisa punya sertifikat. Kita mau udah ada channelnya, udah ada mau balik yang mau bantuin. Karena negara ini juga orang Jepang karena mungkin susah kan untuk kenalan dengan agama karena mereka rata-rata nggak memiliki agama, jadi ketertarikan mereka kayaknya berkurang. Jadi salah satu cara yang kata Pembalik harus kita lakukan adalah mengundang orang-orang anggota jemaat yang dari luar negeri untuk datang ke sini untuk membesarkan jemaat ini. Itu Oke, mau lebih. baik, baik. Wah, berarti ini Biayanya ya, Mas mau maaf ya. gas aja langsung ya, langsung gas aja nih. Bisa langsung di apa? Di, ada alurnya gitu, udah ada jalurnya buat ke mana? Ke Jepang gitu. Nah, ini mungkin dari Mas Abdul Basit ada menambahkan lagi mungkin Mas sedikit sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau soal kerja sih sebetulnya kalau di negara-negara yang saya ambil contohnya di Australia aja karena saya di sini. Yang penting itu kita punya visa yang legal untuk bekerja. Fisik, umur segala macam sih di sini nggak terlalu penting ya sebetulnya. Yang penting kita mau usaha, mau kerja keras dan cocok dengan si apa itu perusahaannya, cocok dengan kerjaan kita ya. Selama kita punya visa yang legal untuk bekerja di sini, kalau fisik dan segala macamnya nggak jadi masalah sih mas kalau di sini. Oke, baik. Kalau gitu. Nah, ini wah menarik nih ya. Apa? eh, Soal pekerjaan di sana sepertinya peluangnya udah cukup bagus juga ya untuk negara-negara luar yang menerima tenaga asing dari Indonesia gitu. Nah, ini semoga diskusinya semakin hidup nih ya. Ada pertanyaan lagi kita terakhir dulu mungkin ya untuk yang recent kita tambah lagi apa kita terakhir dulu nih satu sebelum kita lanjut ke chat. Ada dari Ahmad Maulana C7. Mangga Kang Ahmad Maulana saya persilakan langsung aja unmute langsung bertanya ke rekan-rekan kita di sini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Maulana, Udam dari Jakarta Timur. Sebelumnya saya pernah kerja di Jepang jadi pemagangan. Kebetulan saya tertarik untuk tawaran dari saudara Maulana yang lagi bekerja di Jepang. Itu kira-kira prosesnya gimana ya, Kang? Karena kan saya sertifikat sudah ada, N4 juga sudah ada gitu. Cuman kalau misalnya untuk apa itu apakah bisa melalui jemaat gitu mewakili untuk pengurusannya gitu. Saya berminat gitu tertarik untuk meramaikan jemaat di sana gitu. Mangga langsung dijawab aja karena Jepang nih tadi mungkin Mas Maulana nih pertanyaannya. Mangga dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Maulana atas pertanyaannya ke Maulana. Kita udah sama nih namanya, tinggal berangkatnya aja, Kang. Semangat. Kalau kalau untuk syaratnya sendiri, Kang, udah punya semuanya. Nanti kita langsung lanjut di WA aja. Nanti mungkin bisa Mas Hobi bisa share nomor WA aku untuk anunya Boleh, boleh. lanjut. Nah, kalau misalnya Siap, siap. jemaat ini kan karena mau balik ya, mau balik cuma fasilitator, tetap yang ngurusnya itu dari TSK. Kalau misalnya kita mau masuk visanya itu harus pakai tangan ketiga lagi. Nggak bisa kalau dari jemaat karena mungkin jemaat juga belum punya perusahaan yang bisa mengundang orang juga. Jadi mungkin lewat tangan ketiga lagi. Tapi kalau kata Oh, mau siap. balik bakal nyarikan bantuan lowongan kerjanya. Mungkin seperti itu. Oke, siap, siap, siap. Dan untuk TSK itu kira-kira sekarang kisaran biayanya berapa kira-kira, Kak? Gimana Mas? Untuk TSK sendiri kira-kira sekarang biaya pengurusannya biasanya maksimal minimal berapa itu? Sebenarnya Mas, kalau yang TSK yang udah di Jepang ini mereka nggak ngambil dari kita sebenarnya. Yang sebenarnya ngambil uang itu yang dari Indonesia, yang kayak LPK, Oh gitu. yang kayak
gitu. Iya, iya. Itu variasi kalau misalnya kita nge-apply jobnya dari Indonesia sendiri. Tapi kalau misalnya kita Mm-mm. ada di ini, mereka nggak narik pungutan sama sekali karena mereka juga butuh tenaga kerja. Biasanya kalau di Oh, Indonesia untuk takutnya Gino kayak bisa apply visa itu mungkin sekitar sampai pengurusan dan lain-lain itu sekitar 20-an bisa. Kalau untuk iya, iya. takutnya Gino mungkin sekitar segitu. Oh, berarti ini udah nggak dikenakan biaya lagi ya, Kang? Nanti aku bakal hubungin pengembali juga karena ini juga seruan dari pengembali buat teman-teman di Indonesia juga yang udah punya sertifikat bahasa yang pengen apply job, nanti pengembali juga bakal bantuin dapat bantuan kayak gitu dari pengembali sendiri. Siap, siap, siap. Nanti saya minta nomor WA-nya, Kang ya. Ya nanti biar ke Mas Robi, nanti ke admin Mas Robinya aja bisa langsung. Oke, diajak Oh, kumpulan, Kang. Ya, nanti siap nomornya Mas. ini kayaknya kalau ini ya apa melihat minat dan juga ini mungkin nanti apa beberapa pengurus, beberapa ibu pengurus ini mungkin bisa membantu mendata atau kayak Kak Ahmad nih punya potensi nih nanti mungkin bisa apa disambungkan ya Mas Maulana ya. Kita coba nanti coba mungkin di sini jadi ada masukan juga nih untuk para pengurus mungkin biar memudahkan rekan-rekan kita ini supaya mendapatkan peluang yang lebih baik juga di luar negeri karena luar negeri bukan tadi bukan berarti ini aja Mas ya bukan berarti kabur gitu pergi tapi juga meningkatkan devisa negara meningkatkan peluang dan juga apa potensi eh, kerjasama antar negara yang lebih baik gitu ya. Menarik ini. Oke, kita pindah ke chat dulu ya. Pertanyaan di chat dulu ini sudah sangat banyak. Tapi saya juga lihat nih ada banyak yang merespon. Mungkin juga ada rekan-rekan dari luar negeri juga yang ikut membantu meramaikan juga di chat. Masya Allah Mubarak, Jazakumullah ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dulu aja nih ya. Saya ada pertanyaan pertama nih tadi dari Jihyo. Jihyo ini ya, namanya Jihyo. Uh, izin bertanya, level bahasa ke Jepang, oh ini berarti Mas mau lagi nih. Ke Jepang itu dari N5 hingga N1. Apakah level bahasa itu mempengaruhi kerjanya? Mangga dijawab dulu Mas Maulana. Kalau untuk pertanyaan level bahasa mempengaruhi pekerjaan ya pasti. Jadi teman-teman kan udah banyak list yang udah dibutuhkan di Jepang. Nah, kalau bahasa itu pasti akan membantu waktu bekerja di sini. Jadi level bahasa itu juga sangat membantu untuk bekerja kita di sini. Kalau minimal standarnya mungkin kalian harus punya minimal N4 gitu. Kalau misalnya punya N2 atau N1 itu bisa jadi penerjemah atau bekerja di KUMI. Itu kerjanya nanti untuk mengakomodir orang-orang Indonesia yang mau perpanjang paspor dan lain-lain atau mau pindah pekerjaan. Kalau level bahasa itu sangat mempengaruhi pekerjaan. Kalau punya N1, N2, teman-teman langsung bisa kerja di penerjemah. Kalau Hudam kita nih ada yang bisa udah punya N1, N2, nanti apply aja di jobnya. Nanti aku bisa bantu untuk cari-cari jobnya juga, penerjemah. Udah Mas Wi. Oke, tes. Oke, maksud. Oke, baik. Jazakumullah. Pertanyaan berarti tadi apa namanya menentukan ya, tapi bisa nanti saling berkoordinasi mungkin supaya memudahkan tahapan bila rekan-rekan sini bisa tertarik ke luar negeri gitu. Oh, oke nih selanjutnya. Oh, ini Maulana Ahmad ada pertanyaan dari Maulana Ahmad. Mungkin bisa nanti tadi apa diperjelas ya mungkin nanti dari rekan-rekan apa narasumber nih pertanyaannya. Cara supaya bisa masuk kerja. Oh, cara supaya bisa masuk kerja ke luar negeri yang legal. Boleh share detailnya harus mulai dari mana? Kalau ini kerjaan ya, berarti mungkin Mangga siapapun Mas Abdul Basit, mungkin Mas Said atau Mas Maulana bisa share. Kalau Jepang mungkin dah cukup banyak tadi ya ininya. Mangga informasinya nih. Share detailnya nih harus mulai dari mana nih? Mungkin dari Mas Abdul Basit dulu deh kalau gitu. Pertanyaannya tadi apa, Mas? Mohon maaf. Oh, sorry. Ini eh cara supaya bisa masuk kerja ke Hmm, luar negeri yang legal. Bagaimana tahapannya? Boleh share detailnya harus mulai dari mana? yang legal. Oh ya, Em,
mungkin cari-cari info dulu ya, misalnya ke yang seperti Australia, ada visa apa aja sih yang mungkin cocok untuk kita bisa kerja di sini. Eh, Betul itu, dan itu memang betul harus pakai visanya yang legal untuk kerja. Jangan misalnya kita mengajukan visa turis, kita berangkat sebagai turis, terus coba-coba bekerja dengan visa turis. Kalau saran saya, saran saya lebih baik jangan sih. Jadi cari dulu visanya yang cocok dengan kondisi kita dan yang di dalam visa itu memperbolehkan kita kerja secara legal. Mungkin itu kali Mas ya. Ya, baik. Terima kasih juga pula Mas Abdul Basit atas responnya. Ini masih ada pertanyaan lagi juga untuk Mas Abdul Basit. Oh, Hmm. sorry. Kita kan tadi belum selesai ya. Masih ada dari Mas Said tadi coba punten bisa masuk kerja ke luar negeri yang legal. Bagaimana tahapannya? Eh, Kalau saya belum paham ya tentang bekerja di Hmm. secara legal di Eropa gitu, secara lengkap. Kalau yang saya tahu sebagai orang yang punya visa studi itu masih bisa dapat jam kerja, jumlah jam kerja yang legal. Tapi tidak sebanyak orang-orang yang punya visa kerja seperti itu. Itu yang visa studi di Eropa. Ada bisa bisa bekerja tapi hanya nggak sebanyak, cuma beberapa jam gitu lah. Mungkin 4 jam sehari gitu. Jadi apa side job ya? Apa Side job ya. time ya? Iya. Mohon Oke, maaf ya siap. untuk yang kerja saya belum tahu, belum pernah. Oke, Kalau kalau juga. orang-orang lain di sini ada gitu ya, ada kalau yang saya tahu ada yang imigran gitu ya. Jadi turis kemudian eh, mengajukan asylum gitu Hmm, ini karena ya apa karena mengungsi mengungsi? karena mengungsi. Cuma itu waktunya sangat lama dan menurut saya sih tidak disarankan ya gitu. Oke. Jangan lama-lama, apa boleh lama? Nah, itu bisa jadi bahan diskusi lagi nanti. Jazakumullah Mas Said. Iya, Mas Maulana mungkin besok. ada tambahan sedikit mungkin tadi untuk legalnya gimana untuk luar negeri kerja. Ya, kalau misalnya legal ya tetap. Kalau visa yang paling populer dipakai di Jepang sendiri itu adalah visa magang. Itu yang paling banyak dipakai di sini. Yang visanya 3 tahun itu. Tapi jangan coba-coba juga kata Mas Basit tadi, Kang Basit, jangan coba baca turis ke sini untuk kerja karena resikonya besar. Karena bisa juga ditahan di imigrasi atau bisa juga di penjara kalau overstay. Itu. Jadi kalau misalnya itu buka aja teman-teman, visa Jepang itu paling banyak visa jenisnya. Ya, kalau misalnya visa yang paling gampang, yang saat ini banyak banget dipakai orang Indonesia di sini untuk bekerja di sini adalah visa magang. Yang kedua adalah visa Tokutegino, yang saya pakai ini adalah visa pekerja. Dan Jepang sangat open sekali untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Mungkin karena untuk menutupi beberapa sektor kekurangan tenaga kerja. Mungkin itu yang banyak banget jenis visanya, tinggal cari aja. Kalau yang saya pakai itu Kutegino, gampang. Nah, toko Gino. Ya, ya, nggak tahu Ya, tuh saya kayaknya ngomongnya salah banget tuh tadi barusan tuh. Baik, jazakumullah Maulana. Eh, apa? Jadi kurang lebih seperti itu ya mekanismenya ya rekan-rekan semua terkait apa sih namanya tahapan untuk bekerja yang legal gitu ya. Untuk ini ada satu lagi khusus nih Mas Basit ya karena ini tentang Australia. Gitu. Umur maksimal berapa dan ya kurang lebih persiapan atau apa yang perlu disiapkan untuk kerja di Australia. Mungkin jawab singkat aja gitu Mas. Mungkin apa kurang lebih seperti apa gitu tadi umur dan juga apa yang harus dipersiapkan untuk Australia untuk bekerja. Untuk umur 18 sampai 30, terus ada syarat bahasa Inggris, kemudian ada lagi pendidikan itu D3 atau S1 minimal atau sedang berkuliah tapi minimal semester 5.
terus ada SKCK, ada eh, medical check up, sama satu lagi itu ada surat dari imigrasi Indonesia untuk mengajukan visa ini, Mhm. visanya. Mungkin itu Mas. Oke, baik, siap, jazakumullah. Juga baik. Ini eh, kita banyak juga nih yang masih ini di chat ya. Sambil berjalan juga nggak apa-apa. Mungkin ini ada yang sudah raise hand dari Din Muhammad. Kita silahkan aja Pak Din Muhammad, mangga untuk waktu dan tempat silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi eh, Mubarak ya sebelumnya untuk Hudam sebagai IO saat ini untuk kuliah umumnya. Jadi cerita sedikit, sebetulnya kemarin itu saya diminta kakak lah untuk cari info soal kerja dari Kang Basit, soal kerja di Australia lah untuk keponakan. Nah, cuman saya pikir kemarin kenapa enggak kita buat apa webinarnya untuk ini. Minimal kasih tahulah ke anggota kalau yang tertarik bekerja di luar negeri dimanapun itu termasuk Australia, apa aja sih langkahnya, terus biaya berapa. Jadi kalau kalaupun ada yang tertarik itu bisa ke depannya kita bisa bantulah. Bahkan ini jadi program antar negara gitu ya. Kita bisa jembatani anggota-anggota yang ingin hijrah ya. Ya mungkin kalau yang sekarang kan kabur aja dulu ya, Gen Z. Tapi kalau kita biasanya kita sebut hijrah ya. Untuk hijrah eh, biayanya terkait biayanya. Tapi ini bukan bukan jemaat yang membiayai ya. Intinya biaya dari sendiri. Nah, kalau perlu nabung gitu ya, atau ada yang orang tuanya mampu, minimal kan ada jalurnya gitu untuk bisa bekerja di luar negeri ataupun studi kayak Kang Said, Kang Said ya. Itu seperti itu sih. Jadi harapannya ini bukan satu kuliah umum yang cuman sekali aja, tapi insya Allah kita bisa ke depan kita bisa fasilitasi, bahkan mungkin kalau tadi soal bahasa, mungkin nanti apakah Jemaat bisa memfasilitasi ada semacam trainingnya gitu ya, untuk belajar bahasanya, atau mungkin persiapan yang bagi mau mau berangkat misalnya, apakah eh, mengenal budayanya seperti apa, minimal nggak gegap budaya nanti pas di di tempat tujuan gitu kan. Jadi dan kayak tadi kejadian Kang Basit ketemu dulu apa jemaah tablik itu supaya nggak kejadian kan, karena udah disambut di sananya pun oleh jemaat atau anggota kita yang udah ada duluan di sana gitu di lokasi tujuan hijrah itu sih. Jadi harapannya ya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan ini bisa jadi satu langkah ke depan untuk satu program yang untuk hijrah ke luar negeri yang ya tentunya mencari kehidupan yang lebih baik ya. Juga bisa ya devisa juga nantinya pasti kan ngirim ke apa ke tanah air ke keluarga eh, apa yang hijrah juga gitu pastinya. Harapannya begitu sih. Ya untuk sekarang mungkin bisa masing-masing dulu kontak dibantu dengan eh, Mas Maulana, Kang Said, Kang Basit, tolong dibantu. Nanti mungkin kalau misalnya butuh bantuan dari PB, dari PPMKI ya coba di ini kan diinformasikan, siapa tahu kita bisa fasilitasi itu ya. Jadi mungkin eh, itu harapannya supaya ini program yang bisa berkelanjutan ke depan. Itu saja. Jazakumullah. Mangga lanjut. Pak Din Muhammad. Oh, oke. Oh, Pak Din ini dari PB ya, mungkin banyak ini Pak masukan-masukan juga nih tadi Pak ya, termasuk ada juga nih pertanyaan-pertanyaan mungkin kebetulan ada Pak Din di sini. Saya bacakan aja nih ya Pak Din Muhammad ya, salah satunya ada. Koreksi sedikit. Saya bukan PB tapi eh, Oh, admin di loker PB asisten lah, asisten waktu jadi. Cuma di oh, admin di oke, loker baik. ya, di loker yang di ini timnya Pak
Abdul Ghani sih. Tapi ya boleh kalau ada masukan-masukan kita tampung. Jadi mungkin nanti itu jadi satu masukan buat tim saat ini mungkin tim umur amah ya, loker umur amah PB. Ya, Kumula. Baik, siap, Mas Joko. Nah, ini eh, rekan-rekan semua nih, Pak Dian ini apa bisa apa menjembatani ya apa untuk peluang di luar negeri ini apabila ada yang tadi yang bertanya soal untuk pengajuan surat ke negara tujuan, apakah dilanjutkan dari PB atau dari mereka rekan-rekan sendiri, apakah lewat email. Nah, ini mungkin nanti mekanismenya bisa di apa apa bisa dibantu gitu, mungkin diperjelas setelah acara ini mungkin ya. Mengingat kita ini juga terbatas oleh waktu, saya lanjutkan lagi aja mungkin di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. eh ini banyak juga ya apa eh, kontribusi dari rekan-rekan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nih saya coba cari yang belum terjawab. Oke, untuk ini ada ya dari oh ini pakai bahasa Korea nih saya. Langsung aja nih, untuk pemula mending langsung Toku Teigino atau magang dulu. Oh ini untuk Mas Maulana nih ya, pertanyaannya nih, Mangga. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau misalnya ditanya pemula mau magang atau langsung Tokutegi. Jadi magang itu kan visanya Kensusei. Kalau Tokutegi itu visanya untuk pekerja. Jadi kalau misalnya di Indonesianya belum pernah punya pengalaman bekerja, ya bisa juga di-apply di visanya magang dulu. Tapi misalnya udah punya mental yang kuat untuk bekerja di Jepang dengan budaya kerja di Jepang, langsung coba aja apply Tokutegi. Jadi ya beda lagi kan kalau udah mental pekerja ya kan apapun yang terjadi ya hantam aja ya Mas Abi ya. Kalau dia ya ternyata orang Jepang juga galak-galak ya. Baru tahu ketika ada di Jepang. Wah, apalagi yang di bagian mungkin yang konstruksi dan lain itu aku baru tahu ternyata kalau orang Jepang galak galak banget gitu. Jadi harus siapin mental sih. Jadi kalau mau merantau kata Mas Basit tadi Kang Basit, siapin mental aja, bukan di negara kita nggak bisa bahasanya mungkin akan lebih repot. Jadi kalau misalnya itu mau coba belajar dari magang dulu juga boleh, kalau dari magang kalau untuk pemula. Tapi kalau misalnya udah siap ngambil yang topik gini, dua-duanya sama, dua-duanya paling banyak, dua-duanya sama, Baik, tapi tergantung gitu. Oh, udah gitu aja Mas Habib. baik, jazakumullah Mas Maulana. Nanti Mangga dicatat tadi teman-teman yang tertarik apa ke Jepang tadi ya soal ini. Nah ini juga ada lagi nih pertanyaan. Oh ini untuk Mas Said kayaknya nih. eh Adakah visa untuk lanjut S2 yang bisa sambil kerja? Informasinya di mana ya yang resmi? Terima kasih. Dari Muhammad Putrajaya, Mas Ya, Said Ahmad. saya sudah sempat eh, balas juga ya di chat juga, tapi sepertinya masuk ke private message. Mohon maaf. Ya, untuk visa sebetulnya itu tergantung negara ya. Visa itu tergantung negara. Nah, kalau kalau S2-nya itu tergantung kampus. Ini mungkin bisa dibedakan ya, teman-teman, antara visa dengan beasiswanya. Nah, ini tuh dua hal yang berbeda. Kita berinteraksi dengan entitas yang berbeda, lembaga yang berbeda. Nah, kalau visa itu tergantung negaranya. Itu kalau biasanya yang saya tahu di Eropa untuk visa studi itu masih boleh bekerja, hanya tidak full time. Hanya bisa bekerja part time gitu. Part time job masih bisa, masih oke. Itu. Kalau untuk beasiswa, nah itu tergantung beasiswanya. Biasanya kalau yang fully funded itu mereka tidak memperbolehkan kita untuk bekerja lagi karena sudah dibiayai sepenuhnya oleh beasiswa tersebut. Kalau dia partially funded, biasanya itu masih boleh bekerja. Kira-kira seperti itu. Nah, terkadang juga itu masih ada yang boleh bekerja itu karena memang setiap beasiswa itu persyaratannya berbeda-beda. Makanya ini
saya balik lagi pentingnya untuk cari informasi yang lengkap, membaca semua persyaratan beasiswa dari sumber yang valid seperti itu. Nah, itulah maka nanti teman-teman bisa punya gambaran, oh beasiswa ini tuh ini yang boleh, ini yang nggak boleh, yang beasiswa ini boleh, ini yang nggak boleh. Gitu sih. Itu ya, seperti itu. Oke, baik jazakumullah Mas Said. Jadi ada kategori juga ya tadi ya dari segi pendanaan dari entitas akademiknya dan juga tadi dibedakan ya antara visa dan juga untuk beasiswa ya. Karena dari dua Ya, institusi yang berbeda kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah. Jazakumullah Mas Said Ahmad. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Wah, ini luar biasa ya antusiasmenya. Oke. Ada pertanyaan ini pros oh ini untuk pengajuan kuliah ya di Australia. Uh, ini bisa pertanyaannya bisa untuk Mas Said, bisa untuk Mas Abdul Basit, mungkin bisa juga untuk Mas Maulana nih. Pengajuan beasiswa untuk yang kuliah gitu. Enggak mungkin bisa dijawab dari Australia. Kalau Australia mungkin Mas Abdul Basit mungkin untuk menjawab. Tapi ini untuk beasiswa kuliah. Mungkin kalau kuliah lebih cocoknya Mas Said yang jawab sih Mas. Karena saya pun kurang paham kalau soal kuliah. Oke oke. Kalau Mas Said mungkin proses pengajuan beasiswanya untuk kuliah mungkin apakah kurang lebih mirip antara Australia dan juga Eropa gitu karena kan mungkin dari dua ini ya pemerintah yang berbeda ya. hmm, Ada ya. enggak Mas? Oke. Kebetulan saya dulu juga pernah mengajukan beasiswa ke Australia. Mohon maaf, kayaknya oke. Ke Australia. Eh, Namun ya ditakdirkan untuk tidak di sana. Waktu itu beasiswanya ditolak. Untuk pengajuannya eh, mirip sih ya untuk pengajuannya. Yang pertama itu cari beasiswanya apa dulu nih? Ada macam-macam jalur beasiswa yang bisa diperoleh untuk kuliah di Australia. Bisa Australia Award Scholarship, bisa LPDP dari pemerintah Indonesia, bisa juga ada beasiswa-beasiswa lain yang disediakan oleh universitas. Jadi dia unik dari universitasnya. Kemudian proses yang selanjutnya biasanya adalah kita sertifikat bahasa dulu. Kita belajar bahasa, kemudian tes IELTS atau TOEFL sampai dapetin eh, minimal biasanya 6,5 ya untuk studi master untuk IELTS. Nanti nanti dilihat tuh dari syarat beasiswa ini minimalnya berapa. Setelah dapat sertifikat bahasanya, baru kita bisa apply beasiswanya dan biasanya ini kadang boleh paralel gitu ya, boleh paralel. Kita daftar ke universitasnya. Ada yang boleh paralel, ada yang boleh enggak. Nah ini tergantung beasiswanya nih, makanya perlu dibaca lagi tiap beasiswa. Nah, oleh yang paralel itu berarti di sisi lain kita perlu daftar ke universitasnya tersebut. Ke kita masuk ke biasanya ke website universitasnya, kemudian kita lihat cara pendaftaran masuk ke kampusnya gimana. Seperti itu. Nah, nanti di sana biasanya ada kolom Anda pakai beasiswa apa. Nah, itu di situ dicantumin gitu ya. Baru setelah ini kalau dua-duanya sudah diperoleh dapat, nah barulah setelah itu kita mengajukan visa di Indonesia gitu ya. Setelah mengajukan visa baru berangkat. Kira ya kira-kira seperti itu yang saya tahu untuk beasiswa di Australia. Oke, baik. Baik, jazakumullah Mas Said. Semoga pertanyaannya tadi terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Terjawab kurang lebih. Ya, apa? eh, Oke, baik.
ini apa? Masih ada beberapa pertanyaan. Oke, kalau untuk selanjutnya ini sepertinya sudah banyak yang terjawab ya. Apa? Oh ini ada satu yang terlewat sepertinya nih saya mohon maaf. Ada pertanyaan untuk Mas Maulana ya. Assalamualaikum untuk Mas Maulana. Apakah kita hanya perlu sertifikat GFT aja atau perlu sertifikat SSW ya? Terus SSW apa yang banyak lowongan kerjanya? Terima kasih. Enggak, Mas Maulana, pertanyaannya. Oke, ini terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya mau apply visa di Jepang lewat Tokutegino, ada 3 sertifikat yang harus dikumpulin. Yang pertama adalah sertifikat JFT, yang tadi Masnya udah tahu. Ada teman-temannya lagi, dua lagi temannya ini harus juga diujian dan dapat sertifikatnya. Namanya itu sertifikat skill worker. Jadi, pemerintah Jepang udah kasih list pekerjaan yang kurang. Dan yang paling banyak adalah perawat, perawat lansia, pertanian, perikanan, lebih ke konstruksi, banyak sekali bidang-bidang yang fisik karena mungkin sektor itu yang paling banyak kekurangan. Kenapa saya tempatkan nomor satu yang di perawat? Karena saat ini Jepang udah penduduknya udah tua semua, angka kelahirannya sedikit, warganya makin banyak yang tua. Jadi kalau misalnya apply job itu cari yang paling banyak dibutuhkan. Yang dibutuhkan Jepang saat ini adalah perawat dan harus punya ujian sertifikatnya. Kalau tempat-tempat yang bakal nyediain ujian itu ada yang pertama kalau daerah Sumatera, ada di Pulau Sumatera, teman-teman di Pulau Sumatera, ujiannya ada di Medan. Dan kalau yang kedua di Pulau Jawa ada yang di Jakarta, kalau nggak salah ada yang di Bandung, di Jogja, di Surabaya. Banyak kalau kayaknya di Jawa. Tapi kalau misalnya teman-teman dari Sumatera, teman-teman bisa di Medan untuk ujian bahasa itu pengambilannya. Sertifikatnya murah, mungkin lebih murah daripada mungkin IELTS karena bahasa Jepang yang susah, mungkin jadi dimurahin biar mau pada belajar. Kalau untuk nggak nyampe 400.000 untuk satu sertifikatnya. Itu harus ada temennya ya, harus ada GFT ya, A2 basic sama SSW-nya. SSW-nya itu kerjaan apa yang mau teman-teman apply job-nya di Jepang. Gitu. Terima kasih Mas Obi. Baik, jazakumullah pertanyaannya. Nah, apa perlu dicatat ya tadi ya soal peluang dari apa ini sertifikat yang diajukan ya. Oke, baik. Sepertinya saya lihat ini masih banyak. Oke, untuk nomor kontak, oke sudah dijawab. Eh, Mungkin apakah masih ada, mungkin ada yang mau bertanya langsung? Eh, Kita masih ada waktu sampai jam 15 eh, 30 ya, sebelum ke penutupan. Masih ada 9 menit lagi untuk pertanyaan langsung ataupun di chat, mangga. Oh, ada dari Deden D. Sujana, mangga yang raise hand. Di unmute Pak, mangga. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Maulana. Eh, Mau tanya kalau di Jepang itu eh, rasisnya masih kuat nggak dengan orang-orang Indonesia khususnya, terutama di bidang pekerjaan-pekerjaan yang eh, di lapangan maupun sampai tingkat level yang di office. Karena memang eh, ada berita ada berita eh, masih rasis, masih banyak yang Jepang-Jepang yang galak-galak, dan banyak juga Jepang yang kasar-kasar terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya. Dan kebetulan anak saya nih bulan April besok menuju ke sana gitu ya, tapi di office. Jadi mohon pencerahannya masalahnya. Terima kasih, Jazakumullah. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti putranya yang mau berangkat nih teh.
bulan April, Mudah-mudahan. ya Oh, bulan April nanti, eh, nanti mudah-mudahan diberikan kemudahan dan prosesnya lancar sampai sini. Nanti juga boleh mungkin Pak, kalau misalnya ingin ke Masjid Jemaat, nanti kita hubungin ke kita. Nanti kita bisa ke rumah misinya. Kalau untuk pertanyaannya Pak, sebenarnya Jepang itu negara yang paling terbuka banget untuk orang asing. Kalau misalnya rasis yang sekarang nggak terlalu begitu mungkin ya, karena banyak orang dari Mesir, dari kulit yang hitam, dari kulit putih, dari Eropa semuanya bekerja di Jepang. Kayaknya kalau untuk rasis sendiri, kayaknya kurang. Cuman kalau untuk kekerasan, maksudnya itu verbal dan lain-lain, kalau di Jepang sendiri, mukul kepala bercanda itu udah terbiasa. Jadi misalnya dikeplak gitu ya, misalnya pakai helm, kalau dikonstruksi dikeplak itu udah hal yang biasa di Jepang. Kalau di Indonesia kan kepala itu adalah benda yang paling diagungkan, dihormati ya. Kalau di sini mukul kepala itu adalah suatu tanda akrab bisa jadi, suatu tanda kesal juga bisa jadi. Ya kalau misalnya budaya kerja di Jepang yang paling keras dan kasar mungkin di konstruksi. Jadi ya mungkin saya juga punya pengalaman di kerja di sektor itu, lumayan orang-orangnya mungkin galak-galak ya, keras-keras kalau orang yang dikonstruksi. Beda lagi dengan di perawat, biasanya di perawat itu karena mungkin orang-orang, maafnya, perawat yang kayak nurse gitu. Jadi mereka dari bahasa, dari anu tindakan juga orang berpendidikan mungkin lebih lemah lembut. Kalau orang-orang dikonstruksi kenapa keras, rata-rata mereka mungkin ya hidupnya ya mungkin sering minum, orang Jepang itu sering minum minuman keras setelah pulang kerja. Ya jadi mungkin mereka bawa budaya dan kadang galak-galak gitu di lingkungan kerja. Emang kalau kerjaan di Jepang di bagian konstruksi emang keras. Itu aja, Pak. Udah, Mas Robi. baik Pak, jazakumullah. Baik, ya Jazakumullah Pak Deden dan juga Mas Maulana nih. Oke, karena waktu kita langsung ke pertanyaan yang terakhir aja yang untuk menutup ini ya. Untuk narsum ini yang belum terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Abdul Mujib, sharing soal suka duka ya di negara masing-masing. Enggak, dari Mas Said Ahmad terlebih dahulu. Oke, kalau saya di sini di Italia kita mulai dukanya dulu biar happy ending. Di sini dukanya culture-nya beda. Yang pertama bahasa. Walaupun di kuliah pakai bahasa Inggris gitu ya, tapi di sini pakai bahasa Itali. Orang-orang berbicara bahasa Itali dan di kota saya masih jarang yang bisa bahasa Inggris. Jadi harus belajar lagi bahasa Itali gitu ya. Sedikit-sedikit, tidak harus yang lancar tapi yang expression yang secara umum dipakai itu perlu belajar gitu ya. Jadi ada effort lagi di situ. Kemudian makanannya, makanan di sini menurut saya hambar, tidak seenak di Indonesia. Di Indonesia itu udah yang paling lezat deh makanan. Kemudian yang ketiga adalah culture lain, misalkan yang kehidupan sehari-hari aja gitu ya. Itu yang awalnya itu harus adaptasi gitu. Misal ketika ke toilet itu nggak, dia adanya tisu aja gitu. Terus kalau di kampus nggak ada masjid, nggak ada musola, jadi kadang sholatnya harus cari di pojokan gitu ya, yang kira-kira nyaman, tenang gitu, nggak ada orang banyak lewat. Kita cari tempat di situ untuk sholat ataupun sholatnya di kamar di rumah gitu. Itu sih, itu kira-kira duka duka di sini ya, hidup di sini. Untuk untuk sukanya ya di sini ada suasana baru juga, terus bisa bertemu dengan teman-teman jemaat di sini, hudam-hudam di sini, kamu balik di sini, yang itu juga membuka wawasan tersendiri ya, membuka mata tersendiri tentang jemaat, bagaimana jemaat bisa tersebar di seluruh dunia. Kita bisa bisa hakul yakin gitu tersebar di seluruh dunia, bisa mengalaminya sendiri itu. Terus ya tadi udah suasana baru,
Ya mencoba mencoba culture baru juga sih di sini. Ketemu banyak orang yang baru, bisa berteman, bisa networking, apalagi yang kerja gitu atau kuliah, networking terhadap supervisor, bisa mengakses fasilitas, mengakses para expert di sini itu juga ada rasa suka tersendiri gitu. Itu kira-kira suka duka dari saya. Baik, jazakumullah Mas Said Ahmad. Ah, selanjutnya mungkin dari Mas Abdul Basit soal suka duka sharingnya boleh dibagi bersama kita. Oke, dari Mas. Paling kalau dukanya sih menurut saya paling paling duka menurut saya karena soal makanan. Makanan tuh dalam artian kalau misalnya kita harus masak, Mas apa di sini tuh rata-rata toko-toko jam 5 jam 6 itu udah jam 4 jam 5 sore itu udah pada tutup. Terus kalau makan di luar pun mahal. Jadi harus masak, pulang kerja capek-capek tetap harus masak buat makan. Kalau nggak masak nggak makan. Kalau makan di luar mahal. Terus juga di sini tuh jam 5 jam 6 tuh udah sepi, orang-orang tuh udah di rumah, toko-toko tutup. Tapi lebih banyak sukanya sih. Kalau sukanya pastinya karena coba suasana baru, banyak ketemu orang-orang baru dan nggak cuma orang Australia aja deh, karena banyak juga kan imigran dari negara-negara Eropa, dari negara Asia lain, bisa belajar bahasa, memperlancar bahasa, terusnya bisa coba-coba makanan, misalnya makanan dari negara lain, ketemu teman-teman dari negara lain, bisa belajar juga, belajar tentang kerjaan di sini, misalnya kayak saya kerja di kebun di sini, kita bisa belajar teknologinya gitu di sini yang mungkin di Indonesia belum diterapkan. Terus juga pengalaman hidup sih Mas. Itu sih menurut saya. Baik, jazakumullah Mas Abdul Basit atas sharingnya. Nah, terakhir nih dari Mas Maulana, suka dukanya di negara Jepang, enggak Mas? Oke, terima kasih Mas Robi untuk waktunya. Oh, untuk sukanya sendiri, sukanya kalau di Jepang ini kalau udah gajian itu sukanya. Dukanya itu kalau udah duit gajian habis itu baru dukanya. Kayak di mana-mana sama itu kayaknya. Kan sama itu sama di Australia sama, di Italia sama mungkin itu. Suka dukanya sama. Jadi kalau misalnya yang dukanya lain di sini, Sama mungkin sama. sholatnya berantakan karena kita kerja. Waktu sholatnya berantakan, jadi nggak bisa sesuai on time gitu karena kita belum selesai kerja, yang mungkin udah kelewat lagi waktunya, kelewat lagi gitu mungkin dukanya. Sama makanan juga kayak Mas Basit dan Mas Obi, Indonesia udah paling enak makanannya gitu. Udah the best banget lidahnya, micin kalian terlalu kuat, kita itu terlalu kuat micin. Ketika sudah nyebrang mungkin kita kaget lagi, ini nggak ada rasa-rasanya, mungkin banyaknya hambar tuh. Kalau dukanya lagi, kalau keluarga lagi sakit itu homesick sekali, kata Oh iya keluarga sakit benar-benar. tuh kangen, itu sakit sekali rasanya. Kalau happy-nya sendiri, jemaat, ya kita jemaat ya di seluruh dunia banyak, ada yang di Australia, di Jerman, di Italia, semuanya itu kayak kebahagiaan sendiri ketika bisa berkumpul sama kaum Bali, sama teman-teman yang lain, itu kayak berasa rumah, walaupun di sini bukan rumah tapi saya punya rumah di sini. Jadi setiap kemanapun, saya bilang di awal, kemanapun saya pergi, mau ke rantau kemanapun, biasanya saya menghubungin Pak Mubalik dulu. Biasanya Pak Mubalik bakal ngontak ke tempat baru yang akan kita tuju. Kayak waktu dulu saya ambil ujian SSW di Medan, saya nggak punya temen di sana atau keluarga. Pak Mubalik Jambi menghubungin Pak Mubalik Medan untuk akomodasi saya diberikan tempat tinggal, diberikan makan gitu. Itu kayak aku nggak punya siapa-siapa tapi punya saudara di sini. Jadi ketika teman-teman pengen ke Italia, ke Jerman atau ke Australia, jangan khawatir, kita ini ada gitu, kita tuh pasti welcome. Mau baliknya di Indonesia, di Jepang, di Italia atau di Australia itu sama, mereka itu sangat welcome, sangat hangat
kalau teman-teman mau misalnya ke Jepang mau liburan, tinggal kontak aja mau baliknya. Pasti di guest house ada untuk ngurangin akomodasi ya kan. Gitu aja. Dan ini sekali lagi saya terima kasih buat PB yang udah membuka jalur informasi ini gitu. Jadi kita belajar dari jemaat Pakistan yang bisa nyebar ke seluruh dunia. Mereka itu banyak di mana-mana. Di sini hampir semuanya Pakistan. Jadi aku ingin jemaat Indonesia juga bisa meniru jemaat Pakistan yang menerapkan anggota jemaatnya untuk menyebar aja. Ini semua sama bumi Allah luas. Kita diciptakan untuk saling mengenal, untuk belajar dan lain-lain. Jangan mandek di satu tempat, harus apa ya, mencari tempat baru. Terima kasih buat Pak PB Jemaat Ahmadiyah yang udah membuka informasi ini. Mudah-mudahan ke depannya jemaat-jemaat kita yang di Indonesia bisa abroad lebih banyak. Nggak harus ke Jepang, bisa ke Italia tuh, ke Pak Said. Ya, kali juga bisa. Terima kasih. Ini udah mau ditutup Mas Robi, kok udah sedih aja? Belum, belum, belum. Oh belum. Di sini kan nanti pada pada pindah Mas. Jadi nggak usah sedih. Insya Allah bertemu lagi nanti di eh, para narasumber-narasumber berikutnya. Kita bukan apa kayak kita kan banyak nih ya saudara-saudara kita di luar negeri gitu. Nah, semoga nanti setelah ini banyak juga yang bergabung dan bisa sharing juga ke depan bersama kita di acara yang serupa gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya itu kita di sesi terakhir acara kita itu closing statement dari masing-masing pembicara. Karena tadi diawali oleh Mas Said, ini kita kasih ke Mas Maulana nih closing statementnya Mas. Asal jangan di pinggir jurang ya Mas Maulana ya, biar nggak disomasi. Enggak, Mas Maulana. Lanjut, saya persilahkan. Kalau kan gimana ya? Ya, kalau ngelihat Indonesia saat ini bukan menjelekan negara sendiri. Mungkin untuk kedepannya, untuk 5 tahun. Buruk nepi dam ni Halo? Oh, ada yang ke unmute mungkin ya. Mangga, mangga, Mas Maulana. Silakan. Nggak apa-apa Mas Sobi? Ya, Terdengar lanjut. suara saya? Kayaknya ada yang ke unmute deh. Mangga, mangga, lanjut. Oh ya. Kalau close statement dari saya, ya kalau ingin nyari pengalaman dan ingin berkembang, coba cari ke negara lain, ke negara maju. Sekali-kali merasakan pengalaman hidup di negara-negara maju gitu. Jangan takut, jangan khawatir. Kita semua ada di berbagai negara. eh, Tinggal menghubungin kontak mau balik. Kalau misalnya di Indonesia sekarang tidak baik-baik saja, mungkin itu kesempatan kalian buat loncat. Apalagi aku fokusnya ke anak-anak muda sih, setelah usia 18 tahun, setelah lulus SMA. Untuk mau belajar, mau kuliah ke luar negeri, itu harusnya PB lebih mendorong lagi itu nanti ke depannya, biar mereka pada bisa loncat lebih jauh lagi. Mungkin itu aja. Ya, mudah-mudahan dengan setelah acara ini, banyak lagi mudah-mudahan yang dari Indonesia bisa keluar, bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Jazakumullah, Mas Maulana. Baik, selanjutnya closing statement dari Mas Abdul Basit. Boleh ini dimotivasi atau apa, dorongan mungkin untuk teman-teman. Mangga closing statementnya. Ya, untuk rekan-rekan yang ada keinginan ataupun ya kemauan untuk coba hijrah ke luar negeri kemanapun itu, menurut saya yang penting diniatkan dulu dan siapkan mental aja. Jangan sampai nanti misalnya, dan jangan terlalu, untuk di awal jangan terlalu banyak harapan yang aneh-aneh dulu kalau menurut saya. Jangan sampai nanti misalnya sebelum berangkat semangat mau ke negara ini karena wah di sana gini-gini, misalnya gajinya besar, segala cari kerja gampang segala macam. Kemudian nanti pas datang ternyata nggak sesuai harapan, takutnya nanti kecewa dan justru malah menyerah terus pulang lagi padahal belum belum berjuang gitu. Jadi menurut saya sangat 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 bisa dicoba untuk rekan-rekan yang mau keluar negeri.
Yang penting mental sih menurut saya, disiapkan aja dan diniatkan untuk mencari pengalaman uh, di luar negeri. Mungkin itu Mas. Baik, jazakumullah Mas Abdul Basit. Selanjutnya terakhir nih dari Mas Said. Udah ada mati? Oh enggak? Oke, oke, jazakumullah. Untuk rekan-rekan yang ingin ke berkarir atau kuliah di luar negeri, ya khususnya yang ingin kuliah mendapatkan beasiswa di luar negeri, kalau dari saya, ya yang pertama tadi dibulatkan dulu niatnya, kemudian punya tekad yang kuat, dan juga doa gitu ya, jangan lupa doa, tulis surat ke huzur juga sangat oke. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, ini mungkin agak beda beasiswa untuk kuliah dengan ke luar negeri dengan kerja gitu ya. Kalau untuk dapat beasiswa itu biasanya akan diminta untuk menulis motivation letter. Nah, untuk menulis motivation letter, teman-teman harus punya goal, tujuan yang jelas. Kenapa mau kuliah di luar negeri, terus dalam 5 tahun ke depan mau ngapain, tujuannya apa, yang konkret, yang jelas gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman sudah punya benang merah itu, kaitan antara tujuan, kemudian alasan mengambil bidang yang ingin diambil ketika kuliah, kemudian pengalaman yang sudah ada, maka itu akan mudah ke depannya gitu. Karena kalau saya pengalaman, itu mencari benang merah itu juga perlu refleksi diri sehingga bisa menulis motivation letter yang benar-benar genuine dan mantap gitu ya, sampai bisa dilirik oleh reviewer beasiswa itu. Kemudian yang ketiga itu, teman-teman perlu ingat waktu gitu ya, waktu persiapan beasiswa sampai memperoleh beasiswa itu, kalau saya bilang cukup lama. Jadi perlu bersabar, perlu aware itu ya. Jangka waktunya itu enggak 1-2 bulan, tapi berbulan-bulan. Jadi juga perlu sabar dan tadi punya tekad yang tinggi, kemudian sabar dan mau berjuang gitu ya. Itu. Dan jangan lupa tadi doa terus. Oh ya, satu lagi mungkin. Oh ya, boleh. Eh, Ya, kalau bisa punya mentor gitu ya, mentoring untuk sebelum daftar gitu, itu juga sangat oke. Itu bisa sangat membantu teman-teman dalam eh, ya mempersiapkan semuanya, menulis motivation letter dan lain-lain. Itu, itu mentor itu juga sangat penting. Bisa mempermudah, memperlancar. Baik. Ya, jazakallah Mas Said Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pembicara sudah menyampaikan closing statement-nya dan juga memberikan masukan dan saran serta sharing informasi yang sangat berharga bagi teman-teman di sini yang uh, ingin mencoba peluang dan juga mengadu nasib di luar negeri gitu. Kembali lagi teman-teman semua di sini uh, pentingnya untuk mencari informasi, memahami terlebih dahulu latar belakang dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan jalur ataupun persyaratan legal dari luar negeri. Nah, semoga ada kabar baik dari rekan-rekan juga dan ada tindak lanjut konkret dari pengurus baik pusat maupun lokal agar semakin banyak apa anggota kita, diaspora kita yang akan penutupan dan sekaligus mengakhiri acara kita pada sekarang sudah masuk sore ya, sore hari ini. Eh,
Saya persilakan kepada Pak Dian Muhammad selaku perwakilan dari Umar Amah untuk penutupan sekaligus doa penutup. Enggak, Pak Dian Muhammad atau sudah tempat kami persilakan. Alhamdulillah, jazakumullah, eh, terutama kepada PPMKI ya yang sudah menginisiasi kuliah umum studi dan bekerja di luar negeri ini ya, alias hijrah. Yang sebenarnya hijrah ini kan ada di dalam 20 tuntutan tarik jadi yaitu nomor 17. Namun beberapa tahun lalu sudah sempat ramai ya, tapi mungkin karena belum banyak yang hijrah ke luar negeri dan juga informasinya belum seperti sekarang, mungkin ya itu belum berlanjut lah. Tapi ya dengan saat ini dengan ada anggota-anggota kita yang sudah di luar negeri, mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Nah, tentu saja banyak suka dukanya tadi sudah di-share yang dibicarakan Pak Nasum. Tapi kita kan punya jejaring yang luar biasa di lebih dari 200 negara. Semoga dengan menjalani program hijrah ini kita bisa memperkuat mental kita dan bisa menjadi jalan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Sementara ini ya untuk pusat kontak bisa dengan Mas Basir ya, Muhtamin Tarik dari PPMKI. Kita mulai organik dulu lah dengan saling menghubungkan dengan narsum yang atau anggota kita yang sudah ada di luar negeri. Kita saling bantu. Nah, sementara ini saya mungkin karena ditembak juga sebagai perwakilan dari Umur Amal PB, ya saya sendiri akan diskusi dengan tim Umur Amah. Semoga kita bisa membuat program ini menjadi lebih terorganisir lah. Jadi ini antar negara nantinya untuk berhijrah. Minimal dengan program ini kita bisa membuat anggota-anggota itu tertarik atau juga ya terinformasikan dengan baik lah ketika sehingga lebih siap, lebih lebih ya lebih siap untuk saat eh, datang di lokasi tujuan hijrah nanti. Itu juga kumuloh. Semoga kita bisa program ini bisa berlanjut. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Eh, Tadi harusnya Pak mau balik, tapi katanya ada kendala dengan apa koneksi. Jadi mari kita berdoa untuk keberkahan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat, berberkat, dan bisa berlanjut ke depan. Doa dimulai. Amin. Jazakumullah. Silakan kembali ke MC. Assalamualaikum. Baik, jazakallah. Saya sekian mungkin ke acara kita hari ini. Mas Bashir, apakah ada Dokumentasi sesi mungkin, lagi dari Mas Bashir? dokumentasi Mas. Bashir, kalau sudah mungkin apakah langsung ditutup saja? Ada dokumentasi mungkin foto bareng Ah, mangga. Saya dari yang panitia. yang laki-laki bisa buka open cam kalau memungkinkan. Siap. Untuk yang laki-laki boleh open cam ya. Nanti saya foto. Oke, kita tunggu ya sambil mempersiapkan pada ini nih. Yuk, on cam, on cam. Oke, nanti foto lagi di belakangnya Menara Eiffel. Tapi jangan pakai wallpaper ya. Insya Allah beneran. Oke, dah Mas Basir, apakah udah cukup? Oke, cukup. Cukup ya? Enggak, di aba-aba, tunggu aba-aba. Biar ada rasanya di foto. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua,
3. Sip. Oke. Nah, jazakumullah rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Jazakumullah Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Said, wabarakatuh. Maulana, Jazakumullah Mas Baik. Sobi, Pak jazakumullah. Adil, Kang Basir, Jazakumullah Pak Di, Kang Basit, bisa izin ya. Maulana, jazakumullah ya. Kang Jazakumullah Maul, semuanya. semuanya. Assalamualaikum. Ya. Yo.